Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan tentang hasil penelitian pengaruh antara 3 bauran pemasaran dan minat terhadap keputusan pembelian smartphone Android merek Samsung di PTC. Adapun latar belakang permasalahan, seperti kita ketahui, smartphone telah memenuhi pasar yang luas di Indonesia dengan berbagai jenis fitur yang semakin lengkap sehingga ada persaingan. Dan ini untuk dapat menarik perhatian agar tertarik dengan membeli produk yang dihasilkan. Berbagai merek ini telah memenuhi pasar sehingga menimbulkan persaingan, dan ini merupakan salah satu upaya produsen untuk dapat menarik perhatian konsumen agar tertarik dan membeli produk yang dihasilkan. Dilihat dari sisi konsumen, fenomena ini akan memberikan peluang yang luas bagi konsumen, karena dengan tersedia berbagai merek akan memberikan banyak alternatif pilihan. Sehingga hal ini akan menentukan terhadap keputusan dalam pembelian ini, dan ini menjadi objek penelitian ini. Namun di tengah pandemi COVID yang masih berlangsung, hal yang ini juga berimbas pada perusahaan yang mengalami penurunan. Pada pos penjualannya, pada masa sebelum pandemi, perusahaan mengalami peningkatan penjualan dari 239,6 triliun pada 2017 menjadi 243,8 triliun pada 2018. Tetapi pada 2019 dengan adanya pandemi, penjualan turun menjadi 230,4 triliun pada 2019. Ini berdasarkan laporan keberlanjutan ya. Kemudian kondisi ini tidak saja dialami oleh perusahaan, tapi juga banyak perusahaan di seluruh dunia. Sehingga berusaha mengatasi masalah yang dihadapin. Nah, kebijakan strategi bauran pemasaran yang secara umum juga dikenal dengan bauran pemasaran. Nah, kegiatan dalam dunia pemasaran penuh dengan interaksi antara pembeli dan penjual. Karena itu, akan terjalin erat pertukaran menjadi tujuan utama pemasaran. Aker dan John Zimmer menjelaskan praktik pertukaran seperti ini juga diterapkan pada hubungan antara merek dan konsumen, karena merek merupakan salah satu pilar dalam hubungan jangka panjang. Kemudian dilihat dari sisi konsumen, fenomena ini akan memberikan peluang bagi konsumen, karena dengan tersedia berbagai merek akan memberikan banyak alternatif pilihan. Sehingga menunjukkan bahwa konsumen memiliki posisi yang kuat dalam menentukan keputusan pembelian. Kemudian di tengah pandemi ini juga berlangsung hal yang juga berimbas pada perusahaan Samsung yang pada masa sebelum pandemi. Perusahaan ini kemudian harga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran. Promosi merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam hal ini terkait dengan pendapatnya Kotter yang menyatakan bahwa pesan yang disajikan dalam iklan harga adalah satu-satunya elemen bauran yang menghasilkan pendapatan. Promosi merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi perusahaan. Kemudian juga distribusi atau lokasi menjadi salah satu pertimbangan bagi seseorang atau sekelompok untuk menentukan keputusan pembelian. Lokasi juga akan menentukan keputusan pembelian. Distribusi adalah kegiatan pemasaran ya, seperti yang kita ketahui, merupakan menciptakan nilai tambah bagi produk melalui fungsi pemasaran sehingga dapat mewujudkan nilai guna, tempat, waktu, bentuk, dan kepemilikan. Kemudian promosi merupakan kegiatan yang penting ya bagi perusahaan. Kemudian distribusi atau lokasi menjadi salah satu pertimbangan bagi seseorang untuk mengambil keputusan. Lokasi yang dijangkau oleh konsumen dalam hal ini akan merupakan suatu keputusan pembelian juga. Kegiatan pemasaran juga merupakan proses distribusi yang dapat menciptakan nilai tambah. Pada tujuan utama perusahaan kita ketahui adalah
memperoleh keuntungan dan mempertahankan agar perusahaan dapat mengembangkan berlangsungnya kehidupan. Kemudian perumusan masalah dalam penelitian ini, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian Samsung di wilayah Surabaya Barat. Kemudian, apakah promosi yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kemudian yang kita ketahui bahwa teoritis manfaat ini diharapkan akan mempengaruhi keputusan pembelian, dapat digunakan sebagai mengevaluasi keputusan pembelian, sedangkan dalam hal ini tinjauan pustaka juga kita ketahui dapat dipersingkat, penjualan tidak bergantung pada sebuah penjualan, tapi juga keputusan konsumen untuk membeli produk. Dalam hal ini kita persingkat saja untuk tinjauan pustaka. Kemudian kerangka konsep keputusan pembelian, harga, promosi, dan distribusi. Kemudian hipotesis, apakah harga berpengaruh, promosi, dan distribusi berpengaruh kepada keputusan pembelian. Kemudian pendekatan penelitian ini adalah dengan survei yang mengambil dari sampel populasi sebagai alat pengumpulan data. Dan ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan kuantitatif yang bertujuan menguji hipotesis. Kemudian identifikasi variabel ya. Kita ketahui bahwa variabel itu harga, promosi, dan distribusi. Sedangkan variabelnya adalah keputusan pembelian. Kemudian indikator mengenai masalah kebutuhan, mengambil keputusan secara yakin, kemudian mengambil keputusan karena yakin, kemudian mencari informasi, kemudian yang kedua sebelum mengambil keputusan melalui media, sebelum mengambil keputusan mencari informasi dari mulut ke mulut, juga keputusan untuk sesuai dengan kebutuhan atau keinginan, kemudian pasca pembelian merekomendasi ke orang lain atau yang dikatakan repeat order. Harga adalah moneter dari ukuran yang ditukarkan akan memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang. Kemudian indikator bisa kita ketahui seperti berikut. Kemudian selanjutnya, promosi adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima pembelian dan loyal pada produk yang ditawarkan sesuai dengan Itono 2008. Indikatornya personal selling, mass selling, promotion selling. Kemudian distribusi, kegiatan yang berusaha memperlancarkan untuk mempermudah barang sampai kepada produsen, kepada konsumen ya, sehingga menggunakan sesuai dengan alat yang dibutuhkan. Kemudian uji reliabilitas, teknik analitis dan uji reliabilitas. Kemudian juga dilakukan uji asumsi klasik. Kemudian juga dilakukan uji linier berganda. Kemudian uji pengaruh parsial. Kemudian juga uji validitas. Dalam hal ini, kuesioner itu diuji dulu apakah valid sudah atau tidak. Dalam hal ini semuanya valid. Kemudian juga uji reliabilitas, di mana dengan memiliki nilai alpha konvert lebih besar 0,6. Kemudian juga ringkasan uji reliabilitas semuanya valid. Kemudian uji normalitas ya, uji normalitas dan juga uji asumsi klasik. Kemudian juga hasil uji Kolmogorov-Smirnov dapat kita lihat sebagai berikut. Kemudian juga metode analisis dengan linier berganda. Kemudian analisis linier berganda di mana Y sama dengan 1,1504 ditambah 0,248 X1 tambah 0,249 X2 tambah 0,183 X3. Kemudian uji serempak parsial dapat kita lihat seperti yang di gambar berikut. Kemudian uji serempak, kriteria keputusan dapat dilihat pada berikut sehingga dapat disimpulkan.
Uh, Kemudian kita lihat di sini bahwa tingkat signifikansi variabel distribusi menunjukkan nilai 0,002. Hal ini berarti lebih kecil dari alfa 0,05 atau 0,5, lebih kecil maka H0 ditolak. Berarti variabel distribusi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Kemudian dapat kita ringkas lagi bahwa kesimpulannya bahwa harga, promosi, dan distribusi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone. Kemudian harga, promosi, dan distribusi secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung. Kemudian promosi merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian smartphone dengan nilai kontribusi sebesar 3,9% dibanding dengan variabel harga yang hanya 2,7%. Kemudian variabel X dalam penelitian berkontribusi terhadap kontribusi sebesar 4,9 dalam menjelaskan varian variabel terikat Y atau keputusan pembelian. Sedangkan sisanya sebesar 45,1 dijelaskan oleh variabel bebas lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Dan ini mungkin adalah tugas dari peneliti lain untuk meneruskan penelitian ini. Dan seterusnya saran dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang direkomendasikan menjadi pertimbangan bagi peneliti berikutnya hendaklah melakukan penelitian dengan menambahkan variabel bebas yang belum dibahas dalam penelitian ini. Karena mengingat masih terdapat 45,1 varian yang dapat dijelaskan variabel terikat, misalkan kepercayaan merek kita dan sebagainya. Selanjutnya, mengingat adanya persaingan yang semakin ketat dalam dunia bisnis smartphone, maka hendaknya pihak manajemen tetap berkomitmen secara konsisten untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas produk dan terus-menerus menginformasikan keunggulan produk melalui aktivitas promosi distribusi yang lebih memadai. Demikian presentasi dari saya, Tritici Wijayanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.